Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya Tia Sasunda Polyama di video tutorial. Kali ini saya akan membuat video tutorial menggunakan Excel untuk mengolah data statistika, terkhusus untuk mencari mean, median, modus, standar deviasi, dan varians. Oke, pertama-tama kita akan buka Microsoft Excel, dan kali ini saya menggunakan Excel 2013. Nah, sekarang untuk mencari kelima data yang sudah saya katakan tadi, yaitu mean, median, modus, standar deviasi, dan varians, kita harus memiliki data random yang memuat untuk diolah. Nah, di sini di Excel kita sudah mempunyai formula untuk membuatnya, jadi tidak perlu manual lagi. Kita dapat menggunakan formula range between, tapi terlebih dahulu saya akan membuat judulnya. Di sini saya menulis tabel nilai UTS akuntansi C. Nah, di sini kita akan mulai memasukkan formulanya, yaitu range between. Kita klik 2 kali. Setelah itu kita tentukan bottomnya berapa. Di sini saya menggunakan 60. Kemudian titik koma, lalu topnya adalah 100. Lalu kita klik enter. Nah, kita dapat 82, dan untuk memudahkan kita dapat menarik ini, icon tambah ini. Nah, seperti itu, dan 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini. Teman-teman bebas dapat memilih mau sampai berapa, namun kali ini saya memilih sampai dengan kolom dan baris 11 F. Baik, langsung saja. Setelah ini kita harus mengunci, karena apabila tidak dikunci angkanya akan berubah seperti itu. Jadi kita akan mengunci angka-angka ini dengan cara memblok, lalu klik kanan, kita copy, klik kanan lagi, dan paste spesial, pilih yang ini, kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan membuat tabel interval dan frekuensi. Namun sebelum itu kita harus menentukan panjang kelas dengan cara pertama kita harus menentukan n alias banyak data. Di sini kita menggunakan formula conta. Di sini kita klik 2, lalu kita blok dan enter. Dapatlah 60. Jadi jumlah data ini berjumlah 60 angka. Setelah itu kita harus menentukan angka minimal. Minimal di sini menggunakan formula min, klik 2, lalu kita blok lagi, enter. Minimalnya adalah 60, selanjutnya adalah max. Nilai maksimalnya formulanya max juga. Setelah itu kita blok lagi teman-teman dan enter. Dapatnya 99. Setelah itu kita membuat range atau jangkauan. Range di sini dapat kita tentukan dengan mengurangi nilai maksimal dan nilai minimal. Maka dari itu kita klik max, lalu icon kurang, lalu klik minimal dan enter. Hasilnya adalah 39. Setelah itu kita akan mencari banyak kelas. Banyaknya kelas dalam tabel, kita biasa menggunakan simbol K, dan caranya di sini kita mempunyai rumus sama dengan 1 tambah dalam kurung 3,33 kali log, kita klik 2 kali, kemudian kita klik n, log n, lalu kita enter. Do you want to accept this correction? Kita klik yes, dan hasilnya adalah ini. Selanjutnya adalah P atau panjang kelas. Panjang kelas ini didapat dari range dibagi kelas, banyaknya kelas. Jadi rumusnya adalah sama dengan range dibagi
6/9 sama dengan 5,6. Selanjutnya adalah setelah kita dapat 6,9 bisa kita bulatkan menjadi 7 dan 5,6 bisa kita bulatkan menjadi 6. Panjang kelasnya menjadi 6. Nah, setelah itu kita bisa membuat interval dari data yang sudah ada tersebut. Jadi interval di sini mulai dari 60, panjang kelasnya adalah 6, jadi 60, 61, 62, 63, 64, 65, 60 sampai 65, sini 66, 69, 70, 71, 71, sini 72 sampai 75, 70, 77, 78, 90, 91, 83, 83, 984, 85, 87, 89, 90, 99, 95, dan di sini adalah 96, 99, 100, 101. Nah, kita sudah dapat intervalnya teman-teman. Kita buatkan border biar terlihat lebih rapi. Borders. Untuk interval kita geser sedikit. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel frekuensi. Tabel frekuensi di sini dapat dilakukan pertama-tama dengan cara memblok. Kita blok teman-teman, lalu memasukkan formulanya. Frekuensi data array kita blok tabel nilai UTS ini, lalu titik koma, bins array-nya kita gunakan yang ini. Setelah itu kita kontrol shift enter dan dapatlah seperti ini. Nah, untuk memastikan bahwa ini sudah benar, kita harus menjumlahkan dan jumlahnya itu harus sama dengan nilai n atau jumlah data. Nah, kita menggunakan formula sum. Sum di sini kita klik 2, lalu kita blok tabel frekuensi dan enter. Dapat 60 sama dengan nilai n. Nah, sini kita tulis total. Setelah dapat tabel frekuensi, kita dapat menentukan min median modus. Namun untuk mencari min itu kita harus mendapatkan nilai fx, yang dimana nilai fx ini merupakan hasil dari perkalian frekuensi kali titik tengah. Maka dari itu kita terlebih dahulu harus membuat titik tengah yang kita biasa tulis xi. Nah, di sini xi adalah titik tengah alias median. Jadi kita akan memakai formula median. Dengan median kita klik 2 kali, number pertama adalah 60, kemudian titik koma, number kedua adalah 65, lalu enter. Hasilnya adalah 62,5. Kita untuk mempermudah kita tarik ke bawah seperti ini dan dapat seperti ini teman-teman. Setelah itu, setelah mendapat xi, kita akan mencari nilai fx. Nah, dari fx ini kita hanya memerlukan sama dengan, lalu klik tabel di frekuensi ini 13, lalu icon bintang sebagai kali, lalu ini 62,5, enter, dapat seperti ini. Kemudian lagi-lagi untuk mempermudah kita akan menarik seperti ini. Nah, untuk hasilnya kita juga dapat menarik seperti ini, bisa juga secara memakai formula sum seperti tadi. Nah, setelah itu teman-teman kita rapikan lagi, pakaikan borders. Nah, setelah dapat seperti ini, kita dapat menentukan min. Oke, saya tulis terlebih dahulu min. Min di sini artinya ini dibagi ini. Jadi kita masukkan sama dengan, kita klik hasil total dari fx, lalu simbol bagi, kita klik hasil total dari frekuensi, kemudian enter. Nah, minnya adalah 78,1. Setelah itu kita mencari median. Di sini ada rumusnya, median seperti tadi. Lalu kita blok semua di sini dan enter. Hasilnya 76,5. Setelah itu modus,
yaitu yang paling banyak muncul. Formulanya adalah mode yang ini, dan lagi-lagi kita blok lalu kita enter. Ya, ternyata yang modusnya yang paling banyak muncul adalah 98. Setelah itu adalah standar deviasi atau STDEV. Nah, formulanya juga sudah ada di Excel teman-teman. Kita klik ini sama dengan lalu ST. Di sini kita bisa memilih yang ini. Setelah itu lagi-lagi kita blok semuanya dan enter. STDEV standar deviasinya adalah 12,73 sekian. Setelah itu variansi. Nah, variansi ini merupakan hasil pangkat 2 dari standar deviasi. Maka dari itu kita hanya mengklik ini lalu klik standar deviasi. Setelah itu tanda pangkat 2 dan enter. Hasilnya adalah 162,07 sekian. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari min, median, modus, standar deviasi, dan varians, saya mempunyai satu tutorial lagi yang simpel, yaitu untuk membuat grafik. Grafik di sini bisa kita langsung saja kita blok tabel frekuensi, lalu kita pilih insert, kita pilih bagian sini, dan saya memilih 2D column. Nah, setelah itu kita bisa edit angkanya dengan cara klik kanan lalu select data. Kemudian sini sudah ada series, namun saya akan remove terlebih dahulu dan kita akan membuat baru dengan menekan tombol add. Nah, series name-nya saya akan tulis nilai UTS akuntansi C. Kemudian series value-nya kita akan menggunakan ini. Oke, kita ulangi, series value-nya kita menggunakan ini dan oke. Untuk access label-nya kita edit, kita masukkan yang interval batas atas seperti ini, lalu oke. Jenis oke dan jadilah seperti ini. Namun ini masih bisa diperbagus teman-teman, ini masih sangat simpel. Jadi untuk terlebih dahulu untuk axis label yang di bagian bawah ini hanya merupakan batas atas. Saya akan membuatnya menjadi interval, yaitu 60-65, 66 sampai 67 dan 66 sampai 71 dan seterusnya. Ini kita akan membuat secara manual 60 sampai 65, 66 sampai 71, 72 sampai 77, 2 sampai 77, 78 sampai 83, 78 sampai 83, 84 89, 90 sampai 95, 90 sampai 95, 96 sampai dengan 101. Nah, setelah itu kita akan klik kembali, klik kanan, select data, axis labelnya ini kita edit, kita blok yang sudah kita buat manual ini. Setelah itu oke. Nah, di sini sudah muncul berbentuk interval ya teman-teman. Nah, di sini setelah itu kita akan edit dengan menekan ini icon ini, chart elements, lalu kita axis title itu yang di samping kiri dan bawah, lalu data label. Nah, itu saja. Kita akan mengedit axis title di sini, diisi dengan frekuensi. Nah, di sini akan kita isi dengan nilai UTS. Nilai UTS. Nah, setelah itu sudah kita bisa mendesain. Untuk merubahnya kita pilih desain, ini, lalu saya akan memilih yang ini. Teman-teman bisa lihat grafik ini jauh lebih keren dari sebelumnya. Dan itulah sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.